ketika seorang hamba itu memuji kemuliaan Allah, maka Allah akan membalasnya, memberi kemuliaan. Itu hukumnya. Lawannya gerak itu Mas, diam. Ini nggak ada lawannya. Jadi yang disebut hening itu bukan dalam makna lawannya gerak, tidak bergerak. Bukan, itu melampaui gerak dan diam. Makanya tidak bisa pemahaman tentang hakikat itu tidak bisa dipahami dengan diskusi, nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak bisa dipahami dengan diskusi, dengan dialog, harus dipahami dengan muhasabah, dipahami ke dalam, bukan keluar, karena keluar nanti dualitas terus. Makanya dalam agama itu kita ya disuruh mikir, ya disuruh zikir, disuruh tafakkarun, tapi ya disuruh tazakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji rumis sebagai terapi. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang kekuatan nol ya Pak, super nol. Oh ya. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan kisah burung kakak tua dan saudagar lagi. Tetap di pemaknaan burung kakak tua di dalam sangkarnya itu. Nah, kita bacakan dulu syairnya. Setiap saat dia punya mihrab khusus. Tuhan letakkan di atas mahkota ratusan mahkota khusus. Tubuhnya di atas bumi, sementara ruhnya tak bertempat. Tak bertempatnya bahkan melampaui angan-angan para pertapa. Tak bertempat ini tidak seperti dalam pahammu. Setiap saat tentangnya tercipta satu imajinasi di dalam dirimu. Bahkan tempat dan tak bertempat dalam genggamannya, sebagaimana 4 sungai surgawi dalam genggamannya. Persingkat saja penjelasan tentang ini. Palingkan wajahmu darinya. Diamlah. Tuhan lebih tahu hakikat sesuatu. Ditakwil dulu aja Pak. Iya, jadi ini melanjutkan yang kemarin ya, tentang pada saat itu seorang sudah nol. Nol itu maknanya bukan nol dalam makna ketubuhan atau kesyariatan, tapi nol dalam makna ruhaniyah ya. Jadi kalau biopsikologis nggak bisa nol. Biopsikologis ya, biologis dan psikologis itu nggak bisa nol. Dia akan selalu bergerak. Ada datang, ada pergi, ada ada pasang, ada surut. Selalu dinamika kalau itu. Tetapi ruhani itu bisa hening. Jadi kalau Mas Fatih memaknai keheningan atau diam atau fana, itu jangan dimaknai tubuhnya. Tubuh yang diam. Ya, itu ya, bukan bergerak ya, gitu. Bukan betul. Kalau tubuh berusaha diam agar membantu proses riyadhah itu baik. Tetapi nggak pernah bisa diam tubuh itu. Jadi misalnya kayak pikiran tuh mau nggak mau akan berdinamika. Itu sudah otomatis gitu. Nah, orang seperti itu mi'raj khusus. Jadi misalnya dia sholat itu kan mi'raj ya. Ya, sholat itu kan mi'raj. Tapi kan sholat itu ada 3 level. Ada sholat syariat. Jadi kita secara bersyariat ya sholat gitu aja gerak. Gitu ya. Jadi kalau syariat itu dalam sholat itu gambarannya begitu. Jadi gambaran dalam sholat itu makanya dalam Islam itu unik ya. Islam itu kalau berdoa atau sholat khususnya itu kan gerak. Itu menandakan dinamika dunia. Kadang-kadang Mas Fatih berdiri, kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang jadi orang biasa, kadang-kadang sangat kesulitan. Nah, itu dinamika hidup yang digambarkan di dalam berdiri, rukuk, sujud. Nah, tetapi kalau orang di dalam yang sudah nol tadi, nol ruhaninya, ya, itu nanti dia itu mi'raj khusus dia. Wah, jadi sholatnya ya seperti mi'raj betul. Jadi langsung kalau mengucap ini at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ya seakan-akan dia berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kan maknanya sidroh itu kan kesadaran ya. Muntaha itu puncak, jadi puncak kesadaran. Ya tentu beda dengan mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah itu totalitas sebagai seorang hamba. Tapi kalau sholat itu rohani kita itu mi'raj. Dan orang-orang seperti itu
Tuhan letakkan di atasnya mahkotanya ratusan mahkota khusus. Artinya kemuliaannya ya kan at-tahiyatul, itu kan kemuliaan mananya. Mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dan uniknya ketika seorang hamba itu memuji kemuliaan Allah, maka Allah akan membalasnya, memberi kemuliaan. Itu hukumnya. Jadi kalau Mas Fatih ingin rezeki dari Allah, Mas Fatih memuji Allah sebagai sang maha pemberi rezeki. Kalau Mas Fatih ingin dimaafkan Allah, Mas Fatih memuji Allah sebagai zat yang memberi ampun. Nah gitu caranya. Jadi kalau ingin dimuliakan Allah, Mas Fatih memuliakan Allah. Itu hukumnya gitu. Nah itu ya. Nah kalau orang sudah begitu, nah ini tubuhnya di atas bumi sementara ruhnya tak bertempat. Atau dalam sebuah di makalah di ini di Sirul Asrar ya, Allah itu lillahi abdun, Allah itu memiliki seorang hamba, jasaduhu fil ardi, jasadnya di abdanuhum fil ardi, jasadnya badannya di bumi, tetapi waqulubuhum tahtal ars, tetapi hatinya di waras. Ya ini yang di Rumi ini, tubuhnya di atas bumi sementara ruhnya tak bertempat. Jadi aras itu jangan dimanani tempat loh. Ya. Aras itu bukan, itu melampaui tempat, melampaui ruang dan waktu. Jadi jangan dimanani aras itu di atas sana. Nanti orang sholat nggak nyampe ya sana, yang nyampe ke sana astronot. Iya nggak? Iya. Jadi kalau orang memanani aras di atas langit, berarti yang sampai ke langit nanti astronot, Mas. Bukan orang sholat. Harus ada dimensinya ya. Iya. Ya. Logika kita yang sampai ars ya harusnya astronot. Bukan kita yang mati kan. Kita yang mati kan dipendem ke nggak malah ke atas. Makanya kalau manani kayak gitu, kalau dimanani fisik ya jadi lucu. Ya lucu ya. Yeah. Nanti ya sudah, nanti yang menghadap Allah atau yang bisa mi'raj berarti kan astronot. bukan orang, bukan orang yang sholat. Padahal orang sholat artinya itu memang bukan material. Ya. Jangan dinikmati material. Dinikmati material itu lucu. Jadi lucu dan wagu. Jadi kan uniknya kan ini, tak bertempat bahkan melampaui angan-angan para pertapa. Nah, bahkan para pertapa itu imajinasinya sudah jernih loh, Mas. Ya kan, imajinasi atau angan-angan ya, atau khoyal istilahnya. Khoyalnya orang biasa kayak kita itu kan liar. Iya. Khayalannya itu khayalan egoistik gitu. Khayalan karena memori-memori masa lalu. Para pertapa kalau di sini tuh ya mungkin para mursyid ya, para orang-orang soleh itu sebenarnya khayalannya sudah sangat luar biasa. Itu aja enggak. Itu melampaui. Itu aja dilampaui gitu. Jadi nggak pernah bisa dibayangkan tak bertempatnya, bahkan melampaui angan-angan. Jadi setiap angan-angan selalu keliru gampangannya gitu. Jadi kalau Mas Fatih membayangkan aras, bayangkan seperti apa Mas Fatih kalau waktu kecil bayangkan aras apa? Ya ini tempat kayak gunung hijau. Oh gitu. Berarti bagus. Berarti beda sama saya. Bayangan saya harus tuh kayak ini. Dulu saya main kayak payung kan. Kayak payung, di bawahnya ada istana. Itu karena imajinasi, dan Ares itu melampaui itu. Jadi bahkan melampaui angan-angan para pertapa. Para pertapa aja yang angan-angannya sebenarnya angan-angan suci, itu saja nggak bisa mengangan-angan. Jadi pokoknya orang ngono. Yang jelas nggak begitu. Jadi kalau Mas Fatih tadi membayangkan Ares itu sebuah tempat dengan aliran sungai-sungai yang bagus, hijau, pasti bukan itu berarti. Ya gitu, pokoknya orang ngono. Nah itu Ares. Dan nah orang seperti itu kan yang disebut tak terhingga kan sebenarnya begitu. Tak terhingga itu nak bayangin aja, nggak bisa. Nggak kan? Bisa. Kita itu ada tapi nggak bisa dibayangkan. Jadi kalau 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Tapi tak terhingga itu nggak terbayang. Setiap kamu bayangkan mesti keliru kalau tak terhingga itu. Kalau bisa dibayangkan berarti terhingga. Berarti ada hingganya gitu. Ada ujungnya. Makanya kalau kita membahas gitu ya, membahas hal-hal yang bersifat spiritual, kayak bahas akhirat, ya kan, bahas akhirat ya, bahas alam kubur, bahas alam barzah, itu jangan dibayangin waktu kayak di sini nanti. Jadi karena kalau yang terbayang pasti ada awal, ada akhir. Ya kalau yang dibayangkan mesti gitu. Nah ini jadi tubuhnya di atas bumi sementara ruhnya tak bertempat. Tak bertempat ini tidak seperti dalam pemahamanmu. Setiap saat tentangnya tercipta satu imajinasi di dalam dirimu. Jadi pokoknya semua pemahaman kita nggak akan bisa menjangkau. Jadi
gini ya, misalnya gini, ini lawannya gerak itu apa, Mas? Diam. Ini nggak ada lawannya. Jadi yang disebut hening itu bukan dalam makna lawannya gerak, tidak bergerak. Bukan, itu melampaui gerak dan diam. Nah itu sebenarnya ya dalam tanda petik sulitnya itu di situ. Kan orang membayangkan seakan-akan ruhani itu lawan dari jasmani. Ya. Orang bayangin kayak gitu. Padahal itu nggak begitu. Bukan lawan. Kalau lawan berarti pesaing. Iya. Iya itu bukan, tapi pelampauan. Jadi pelampauan. Jadi masalahnya di sini bahkan tempat dan tak bertempat dalam genggamannya loh biasa. Bertempat dan tidak bertempat dan melampaui keduanya. Sampean ngomong, oh dia ada di sini. Sampean ngomong, dia nggak ada di sini. Mas Fatih nggak bisa menyimpulkan. Kalau dunia materi kan gini Mas, ini dunia materi ya. Kalau HP saya di sini, pasti tidak di sana, betul nggak? Iya. Kalau HP saya di sini, pasti HP ini tidak di sana. Kalau HP saya di sana, pasti tidak di sini. Ini tidak di sini sama di sana itu kan saing dua kutub. Ya, lawan lah. Nah, makanya kalau dalam dunia spiritual, Allah itu nggak di sini sekaligus nggak di sana. Di sini sekaligus di sana. Loh. Itu kalau di dunia materi kan nggak ada, nggak bisa kan. Kalau di dunia materi itu, kalau benda di sini pasti tidak di sana. Kalau benda di sana pasti tidak di sini. Nah, berarti itu dunia materi. Tapi kalau dunia amr ya, amr itu yang bersentuhan langsung dengan hukum ilahiyah atau spiritualitas gitulah. Makanya Allah itu disebut huwal awwalu wal akhiru. Yo awal yo akhir, az-zahiru wal batinu, yo lahir, yo kelihatan, yo enggak kelihatan. Padahal kalau dunia fisik enggak. Kalau kelihatan berarti tidak kelihatan. Nah, ini logika ya. Saya itu kemarin baru baca ya, mistisisme dan logika. Nah itu Bernard Russell yang nulis. Ini bagus itu. Jadi sebenarnya bisa saya baca judul itu saya juga ternyata berspiritualitas itu butuh logika, tapi akhirnya logika harus dilampaui. Jadi misalnya kalau dia awal berarti mesti nggak akhir. Kalau dia akhir pasti tidak awal. Tapi Allah wal awalu wal akhiru. Kalau dia kelihatan lahiriah berarti tidak batiniah. Kalau dia batiniah berarti tidak lahiriah. Tapi Allah itu batiniah sekaligus lahiriah. Itu namanya begitu. Jadi melampaui tempat dan tidak bertempat. Sehingga kalau ditanya jawaban itu benar semua Mas. Kalau orang bilang misalnya Allah di sini enggak? Iya. Tapi jangan dibayangkan tidak di sana. Jadi jawabannya selalu iya dan selalu tidak. Jadi kalau Mas Fatih bilang Allah di sini enggak? Tidak, benar. Allah di sini enggak? Iya, benar. Allah di sana enggak? Tidak. Allah di sana enggak? Iya, benar semua. Jawaban 4 itu benar semua. Allah di sini benar, Allah tidak di sini benar, Allah di sana benar, Allah tidak di sana benar. Ya bahkan kayak nanya iya benar tidaknya kan tetap ini tanya validasi lawan juga. Iya betul. Kalau makanya disebut 4 sungai itu begitu. Ini kan ada ya istilah apa namanya? 4 sungai surgawi. Tercipta iya, sebagaimana 4 sungai surgawi dalam genggamannya. Itu maksudnya itu loh. 4 sungai surgawi itu kalau dalam simbolisme itu gitu. Di sini, tidak di sini. Di sana, tidak di sana. Itu bener kabeh dan salah kabeh. Itu bener semua dan sekaligus salah semua. Jadi kalau makanya saya tuh mungkin sudah saya ulang-ulang ya. Saya itu kan sangat terinspirasi yang secara membuat saya itu jadi ngeh gitu ya. Itu ketika siapa itu Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi bilang huwala huwa. Iya kan ada istilah dia sekaligus bukan dia. Jadi semua jawaban benar. Sampean menyebut Allah di sini ya benar. Allah menyebut tidak di sini benar. Benar juga. Allah menyebut di sana benar. Kamu menyebut Allah tidak di sana benar. Jadi 4 itu benar semua. Dan itu mustahil dalam dunia materi. Tapi kilasan-kilasan semacam itu tampak dalam dunia kuantum sih. Nah, dalam dunia kuantum itu kilasan-kilasan ya. Jadi kayak simbolisme tadi itu akan dalam tanda petik itu sedikit terasa di dalam dunia kuantum. Nah, itu
Dan untuk mencapai ke sana itu nggak bisa ini Mas, nggak bisa dengan mikir. Kalau berpikir, hukum berpikir itu kan begitu, hukum berpikir. Kalau di sini berarti tidak di sana. Kalau tidak di sini berarti di sana. Itu hukum berpikir. Jadi hukum berpikir itu kalau ada 4 pilihan A, B, C, D, ya yang benar salah satu atau salah 2. Yeah. Nah, misalnya di sini benar, tidak di sana benar. Kan 2 yang benar kan. Tapi kalau dalam dunia spiritual, kita ketika membahas dunia spiritual itu benar semua. Benar semua itu nggak bisa dijangkau dengan pikiran, karena nggak mungkin pikiran kita begitu. Karena pikiran kita selalu, kalau buku ini di sini, ya nggak akan tidak di sana. Nggak di sana. Itu dunia pikiran. Tapi kalau dunia ruhaniyah enggak. Dan itu hanya bisa dijangkau dengan hakul yakin, bukan dengan ainul yakin, bukan dengan ilmu yakin. Kalau ilmu yakin, ya hukum logika saja. Ainul yakin hukum logika. Tapi kalau hakul yakin enggak melampaui hukum logika. Mulane di sini disebut tempat dan tak bertempat dalam genggamannya loh. Itulah yang sering Mas Wate ya. Sering terjadi perdebatan panjang. Itu dan perdebatan itu kalau di level logika wis toh sampai kapanpun nggak akan selesai. Tetapi perdebatan itu sunatullah. Jadi biarin, maksud saya begitu, bukan jangan membenci perdebatan. Jadi Mas Wate misalnya lihat orang debat, Mas Wate membencinya nggak usah juga, memang hukum logika begitu. Ya lah, saya gini ya, tak kasih contoh sederhana banget, sederhana lah. Mas Wate bisa nggak membayangkan kalau subuh kunut sama nggak kunut? Kan ada itu perdebatan itu sudah berapa ribu tahun perdebatannya? Dari wafatnya Nabi pun udah ada. Udah berdebatnya itu dari kalau yang tertata perdebatannya kan zaman mazhab ya, Imam Syafi'i ya, itu Imam Syafi'i kunut, Imam Hanafi enggak. Itu kan perdebatannya sudah zaman dulu. Sampai sekarang nggak selesai kan? Tetap nggak selesai, masih terus ada. Padahal wabah pinter. Nah, karena memang itu hukum logika Mas. Hukum logika, hukum pikiran itu konflik. Itu hukum. Ya konflik, kalau nggak ada konflik kan nggak ada. Ya. Iya kan, misalnya kan nggak ada ombak, nggak ada ombak. Kalau nggak kan ombak itu ada karena ada yang datang, ada yang pergi kan. Iya. Jadi Mas Fatih kalau di pinggir pantai, oh ini ombak datang, ombak pergi. Karena dia datang dan pergi jadi ombak. Coba kalau datang terus nggak ada perginya, nggak ada ombak. Sini mana? kan nggak ombak berarti. Atau pergi terus nggak ada datangnya, ya nggak ombak. Jadi pikiran itu membuat sesuatu itu jadi ada karena konflik, karena hukum dualitas gitu. Dan itu sunatullah. Makanya yang disebut sebenarnya perbedaan itu rahmat itu sebenarnya di situ. Jadi perbedaan itu menjadi rahmat agar kita masuk ke dunia non dualitasnya. Gitu. Kalau berfokus ke sini sih bukan hikmah ya. Bukan hikmah tapi nanti jadi sumber perpecahan. Jadi sumber penderitaan. Tapi jadi maksud saya begini, bahwa nanti secara hukum syariat selalu akan ada perdebatan. Itu yes. Jelas itu. Ya misalnya kalau di Indonesia penafsiran terhadap Undang-Undang 45 kan gonta-ganti terus. Wah dulu ini terus ada amandemen, nanti mungkin balik lagi ya, kita nggak tahu. Dan itulah namanya imajinasi manusia. Jadi logika selalu menghasilkan dualitas. Karena kalau nggak ada dualitas nggak ada apa-apa. Nek ora ono apa-apa. Nah sehingga karena dunia ini itu manusia itu menghadapi merespon dunia berdasarkan pikirannya, maka akan selalu ada dualitas, dan ketika ada dualitas selalu ada konflik. Selalu ada tesis antitesis, selalu ada kiwa bik nengen. Nah, selalu ada tinggi dan rendah, itu hukum. Nah, tetapi kalau kita nanti di situ terus tanpa pernah melampaui, tanpa bisa melampaui, kan menderita terus. Nanti kan ada di dalam konflik terus itu. Maka kalau di sini, nah ini yang uniknya ya, di dalam bait yang 1584 itu uniknya gini Mas. Persingkat saja penjelasan tentang ini, palingkan wajahmu darinya. Maksudnya palingkan wajahmu dari memahami ini dengan logika tuh. Jangan pakai logika maksudnya. Saya itu kan guyon.
Kalau kamu melogikan namanya mikir. Tetapi mikir itu tidak berpikir, tidak bisa menjangkau semua kebenaran. Tidak bisa menjangkau kebenaran. Yang bisa menjangkaunya itu zikir. Nah, ini maksudnya diamlah. Hanya orang yang diam. Tapi ini diam jangan dimaknani diam kebalikan dari gerak seperti gerak ini loh ya. Nah, ini yang terus keliru lagi itu di situ memang. Memang bahasa selalu keliru ya, Mas. Jadi makna diam di sini itu diam yang kebalikan dari gerak dan diam itu loh. Yang bukan dari gerak dan diamnya itu ya? Ya bukan. Nah, bukan itu. Nah, orang kan seringnya diam itu terus dimaknani kebalikan dari bergerak itu. Akhirnya apa? Mau ikhtiar. Iya, apa nih kalau kita misal apalah? Demo lah Pak. Oh iya, demo. Demo kita kan bergerak dah. Bergerak habis itu kok nggak direspon sama atasan, terus kita balik, ya udah kita pasrah aja. Nah, kan bukan yang itu loh. Bukan yang diam itu kan. Bukan. Jadi diam jangan dimaknani diam dalam artian kebalikan dari gerak itu. Itu melampaui, bukan kebalikan. Iya. Ya memang kayak ini dijelaskan orang iso. Sebenarnya nggak bisa dijelaskan. Tapi semoga itu ini kayak pelecut itu loh, Mas. Kayak pelecut kita untuk merenungi diri. Karena untuk memahami seperti ini itu masuk ke dalam, nggak bisa keluar. Makanya tidak bisa pemahaman tentang hakikat itu tidak bisa dipahami dengan diskusi. Nggak bisa. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nggak bisa dipahami dengan diskusi, dengan dialog. Harus dipahami dengan muhasabah. Ya, dipahami ke dalam, bukan keluar. Karena keluar nanti dualitas terus. Makanya dalam agama itu kita ya disuruh mikir, ya disuruh zikir, disuruh tafakkarun, tapi ya disuruh tazakkarun. Ya mikir, untuk berhubungan dengan dunia luar kan harus mikir, harus berdialog. Tapi ketika hubungan dengan dunia dalam kok mbok perdebatkan. Ya misalnya dunia pemahaman batin itu nggak bisa diperdebatkan. Makanya pesannya hampir semua ya guru-guru bijaksana itu mengharamkan debat. Yang diharamkan itu debat untuk ilmu batin. Kalau ilmu lahir silahkan debat. Kalau lahiriah ya, lahiriah itu bukan silahkan debat. Lahiriah itu mau nggak mau berdebat. Otomatis kalau itu ya toh. Cuma debatnya ada yang landai, semacam dialog. Ada debatnya yang warah, debat sampai musuhan, itu namanya badai. Bukan ombak yang indah tapi jadi badai. Tapi nggak mungkin nggak ada ombak aja. Ya debatnya sih nggak apa-apa. Yang Nabi kepada Allah kan juga tetap bukan mendebat namanya, membandingkan, tetap menanyakan banding. Iya betul. Ya di sholatnya itu kan sholat asnya 50 rakaat sampai sekarang jadi 5 rakaat, ada bandingnya terus. Itu nggak apa-apa dalam sisi syariatnya. Ya karena syariat itu ada lelahnya. Tapi nek sholat kan kudu sholat daim. Sholatnya sendiri secara hakikat itu sholat itu kudu terus. Iya kan. Nah, tetapi terus, kalau secara syariat itu sampai nek secara syariat sholat terus kan ya ora mangan. Nggak makan, nggak kerja kan ya. Nah itu. Nah jadi kalau di level syariat, jadi kalau sebenarnya begini Mas Wate ya. Jadi kita ini kan sekarang di dunia yang sangat terbuka ya. Itu Mas Wate kalau lihat ada orang debat dari sisi syariat itu harus dimaklumi. Jangan pernah dibenci. Karena itu Mas, itu alamiah. Memang alamiahnya syariat, alamiahnya hukum materi itu debat atau konflik atau dualitas. Itu alamiah. Ya. Tetapi kita harus bukan hanya di sana, tapi harus ada sesuatu diri sejati kita yang menarik mundur agar kita ini tidak larut dalam perdebatan. Bukan tidak berdebat loh, agar tidak larut di dalam perdebatan. Kalau nggak berdebat ya repot. Misalnya ngurus negara, ngurus negara kan ya kudono. Kalau nggak setuju kok nggak debat. Misalnya ketatanegaraan atau hukum di injak-injak misalnya, kalau nggak ada yang debat kan ya bahaya. Ya kan, karena itu hukum hubungan, hukum muamalah. Itu biasa. Tetapi nek sampean sudah bahas Allah, sudah bahas spiritualitas, diamlah. Diam, tapi jangan dimaknai diam kebalikan dari ini. Kebalikan dari tadi. Jadi kan gini. Ada kalau Mas Wati misalnya naik motor ya, bergerak ya 100 km. Kalau Mas Fatih 50 km kan jadi lebih lambat. Akhirnya diam 0 km. Bukan itu loh ya.
Ya bukan. Karena ini tetap nang speedometer ketok. Kan tetap ketok. Ya. Nah, jadi 0 di sini adalah lawan dari ini. Tetapi yang dimaksud diam itu bukan diam ini. Bukan diamnya syariat. Syariat itu nggak mungkin diam. Misalnya gini, Allah nak ngasih rezeki nanti kan ya saya dapat itu misalnya ya, terus dia diam. Tetap nggak bisa. Sampean misalnya dikasih rezeki oleh Allah sekalipun sampean diam tetap butuh ngunyah. Iya enggak? Yeah. Misalnya saya kasih nih Mas Fatih merasa saya diam aja sudah pasrah kepada Allah sudah dikasih. Tapi yang dimaksud Mas Fatih diamnya ego ya. Iya, bukan ego nggak bisa diam. Mas Fatih aja tetap saya kasih nasi tetap ngunyah. Iya enggak? Yeah. Tetap ada ikhtiar. Tetap ada gerakan secara fisik. Ya artinya ini ya memang tentu hal-hal semacam itu tidak bisa sekali lagi karena ini melampaui dualitas, nggak bisa dibahas tuntas dalam makna material, nggak bisa. Jadi orang nggak mungkin bisa menjawab Allah itu pasti di suatu tempat atau tidak di suatu tempat, itu nggak bisa jawab. Sampai kapanpun akan debat. Nah, makanya kadang-kadang filsafat itu mengapa ada beberapa ulama yang harus berhati-hati kita berfilsafat. Kalau saya sih senang berfilsafat, tapi harus hati-hati karena filsafat tidak pernah bisa menyimpulkan suatu kebenaran. Kebenaran dalam makna spiritual loh ya. Ya. Nah, tetapi dengan dengan zikir, ketika seseorang berzikir itu melampaui filsafat. Jadi berfilsafat itu boleh secara syariat ya, Mas. Waktu belajar kan ada tuh. Iya. Ya, ada pelajarannya. Ya, tetapi kita kan ada. Iya, tapi kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang melampaui itu semua. Dan itu tadi. Makanya kalau Mas Fatih memahami Asmaul Husna itu ya unik. Dzahiru wal batin. Nah, Allah itu yo ketok yo ora ketok. Ya kan ra iso nek cara mikir piye sampe. Ya, enggak bisa. Ya bukan susah, memang mustahil. Karena kalau pikiran nek ketok kan berarti ketok. Ya dipikir transparan gitu ya bukan. Ya bukan. Ya, terus ya berarti kan ketok nah transparan. Terus apa dzahiru wal batinu wal awalu wal akhiru. Awal ya akhir lagi mana awal atau akhir. Nah, itulah kita harus bukan hanya melatih pikiran, tapi juga harus berzikir ya Allah. Nah, itulah mengapa tasawuf itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, karena kalau kita terus berada di dunia materi, maka di situ akan selalu ada konflik. Dan kalau ini tidak dikawal oleh kedamaian batin, dualitas ini menjadi malapetaka. Dualitas. Tapi kalau dikawal dengan dunia batin, dualitas jadi keindahan. Kan jadi keindahan. Yeah. Jadi kalau ombak itu dimaknani lalu dilampaui kan indah. Kita bisa naik perahu, begitu indahnya kan gitu. Tapi kalau nggak dimaknani, nggak dikawal oleh nggak dikawal oleh spiritualitas, jadi badai bahkan bisa jadi tsunami. Ya, saya kira gitu Mas Wadah. Mungkin cukup episode kali ini ya Pak. Ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan cerita tentang burung kakak tua dan saudagar kaya ini ya. Iya. Dan semoga topik kali ini atau podcast kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika dikira bermanfaat, silahkan itu di-share ke kerabat atau teman-teman sufi ya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.